akan apa kenyataan hidup yang dapat kita maknai seputar kelahiran Yesus. Mulai dari kematian Stefanus, martir pertama, pembunuhan kanak-kanak oleh Herodes atau martir kanak-kanak. Juga kita telah merayakan pesta keluarga kudus Nazaret untuk mengajak kita memaknai Natal dalam konteks hidup berkeluarga. Nah, di hari yang ke-6 ini, Kitab Suci mengajak kita untuk lebih dalam lagi memaknai Natal dalam konteks membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika anak-anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki hari ke-6 Oktav Natal. Bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar mengajak dan menyadarkan kita bahwa Natal yang berbuah itu Natal yang tidak berakhir pada perayaan malam Natal dan hari raya Natal, tetapi Natal yang terus dimaknai dalam seluruh kisah yang terjadi di seputar kelahiran Yesus. Dalam beberapa hari di Oktav Natal yang telah kita lalui, kita sama-sama telah disadarkan akan apa kenyataan hidup yang dapat kita maknai seputar kelahiran Yesus. Mulai dari kematian Stefanus, martir pertama, pembunuhan kanak-kanak oleh Herodes atau martir kanak-kanak. Juga kita telah merayakan pesta keluarga kudus Nazaret untuk mengajak kita memaknai Natal dalam konteks hidup berkeluarga. Nah, di hari yang ke-6 ini, Kitab Suci mengajak kita untuk lebih dalam lagi memaknai Natal dalam konteks membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama ketika dia menulis surat kepada banyak kelompok manusia. Ia menulis kepada anak-anak, ia menulis kepada para bapak, ia menulis kepada orang-orang muda. Dan inti dari semua surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada anak-anak, bapak-bapak, orang-orang muda itu untuk hidup berdasarkan kehendak Allah. Bahkan dia dengan ekstrim mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia, karena dunia itu penuh kesombongan dan keangkuhan. Karena kalau kamu mengasihi dunia, pasti kamu tidak mengasihi Allah. Tentu dengan ini juga Yohanes tidak bermaksud untuk tidak mengasihi dunia. Tetapi dengan ini Yohanes mau menyampaikan kepada kita bahwa kasih kepada Allah itu yang utama dan pertama. Dan penjelmaan dari kasih kepada Allah itu kita nyatakan dalam kasih terhadap dunia. Coba lihat dalam perintah yang diajarkan oleh Yesus. Pertama itu kan berhubungan dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan kepada sesama dan dunia itu sebagai penjelmaan dari kedekatan dan kasih kita kepada Allah. Dan untuk mampu mengasihi Allah dan dunia, yang pertama dan utama adalah hidup berdasarkan kehendak Allah. Membiarkan kehendak Allah terjadi daripada kemauan dan keinginan kita. Dan itu disampaikan dan ditegaskan oleh Yohanes dalam bagian akhir suratnya. Dia menulis, dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya karena dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Mungkin untuk memaknai ini saya sedikit men-sharingkan pengalaman ketika beberapa hari lalu saya ingin ke Denpasar ikut misa pembukaan pintu belas kasih untuk membuka tahun Yobel. Karena selaku deken saya merasa perlu hadir mewakili teman-teman NTB. Saya selalu tarik ulur untuk pergi karena cuaca tidak menentu, juga karena saya sedang berada sendiri karena Romo Boda cuti, Romo Cece pergi untuk kubur Romo Sintus, juga di peraya Romo Opa cuti. Jadi saya berpikir untuk saya standby sambil menanti Romo Cece pulang. Nah, kemarin hari Sabtu itu Romo Cece pulang dan saya ingin pergi. Tapi saya melihat cuaca ini tidak menentu. Dan memang apa yang terjadi, saya memutuskan untuk tidak pergi dan saya lebih memilih untuk merayakan misa di paroki, juga untuk mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perayaan Natal bersama MKAG di Lombok pada hari ini. Nah, kemarin setelah di malam hari, saya mereview berita-berita yang ada. Dan apa yang terjadi? Ternyata bandara di Denpasar itu untuk sementara tutup karena cuacanya tidak bagus dan penerbangan itu dialihkan ke Surabaya dan Lombok. Nah, lebih dari itu juga saya membaca berita, ternyata ada 3 kejadian di hari kemarin dalam 1 24 jam di mana ada kecelakaan pesawat. Ada yang jatuh dan memakan korban 176 jiwa, ada yang tergelincir, ada yang pokoknya ada 3 tragedi di mana pesawat mengalami ketidakberesan kemarin. Ada kecelakaan pesawat lah. Nah, itu membuat saya merasa bersyukur dan beruntung untuk memutuskan tidak pergi. Dan itu saya merasa bahwa itulah cara Tuhan bekerja. Dan ketika kita tidak memaksakan keinginan kehendak kita untuk melakukan apa yang kita mau dan membiarkan kehendak Allah terjadi, disitulah Allah memberikan keputusan yang tepat. Dan memang hidup orang beriman itu harus membiarkan kehendak Allah terjadi, dan itulah yang telah disampaikan oleh Bunda Maria ketika pertama kali mendapat tawaran untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia dalam tawar-menawar di Getsemani melakukan proyek besar Allah menyelamatkan dunia lewat penyalipan. Apa yang Yesus katakan? Kalau saja Tuhan menghendaki dan Bapa menghendaki, biarkan piala ini berlalu, tapi bukan menurut kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Jadi inti hidup beriman kita adalah membiarkan kehendak Allah terjadi dan bukan membiarkan keinginan dan kemauan kita lebih terdepan. Jadi dunia sedang melenyap bersama keinginannya. Ini kata-kata bagus. Dunia sedang melenyap bersama keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi intinya Bapak Ibu, hidup beriman membuat kita menyadari bahwa hidup berdasarkan kehendak Allah jauh lebih penting dan utama daripada hidup berdasarkan keinginan. Keinginan daging selalu mudah rapuh dan lenyap. Kemudian kita juga perlu memaknai sikap seorang janda yang standby ada di bait Allah setelah Yesus dipersembahkan dalam bait Allah dalam Injil yang telah kita dengar. Seorang perempuan bernama Hana. Ketika Yesus sudah dipersembahkan dalam bait Allah, kanak-kanak Yesus, ia selalu datang ke bait Allah. Ia berdoa. Dan sebenarnya selain Hana, ada juga seorang lain yang ada di bait Allah ketika Yesus dipersembahkan, yaitu Simeon. Nah, Simeon inilah yang menemukan Yesus itu sebagai figur yang kemudian akan menjadi pedang yang menghunus jiwa Maria. Tapi kita kembali ke Hana. Hana, setelah Yesus lahir dan dipersembahkan di bait Allah, dia selalu datang. Kenapa Bapak Ibu? Ia melihat Yesus itu sebagai simbol keselamatan, simbol kehadiran Allah. Dan ketika Yesus sudah ada di bait Allah, memakai kesempatan itu untuk lebih dekat dengan Allah, untuk merasakan sentuhan kasih dan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus. Konkretnya mungkin seperti begini. Kita merayakan Natal untuk mengenangkan kelahiran Yesus, dan Yesus itu sudah lahir di kandang yang disimbolkan dengan kandang. Ada bayi Yesus di kandang, ada Maria dan Yosef yang selalu menemani, ada para gembala, dan bahkan ada domba-domba ternak. Pertanyaannya, kita, di manakah kita? Masihkah hati kita ada di kandang bersama Yesus setelah merayakan Natal? Ataukah kita sudah kembali ke dunia kita, keinginan kita, kemauan kita, rutinitas kita, sambil kita lupa bahwa kita perlu datang ke bait Allah, kita perlu datang ke gereja, kita perlu datang untuk berdoa di depan kandang Yesus yang sudah lahir.
Selalu saya mengingatkan kita, Natal tidak selesai dengan malam Natal, Natal tidak selesai dengan perayaan Natal. Masih ada oktav Natal, masih ada masa Natal. Dan kandang kita baru dibongkar setelah pesta pembaptisan Tuhan. Artinya apa? Saat Yesus masih berada di kandang ini, mari kita datang bawa diri kita di kandang ini. Mari bawa keluarga kita berdoa di sini. Kita berjumpa dan memanfaatkan kesempatan Yesus yang sudah hadir seperti Hana memanfaatkan kesempatan Yesus yang sudah dipersembahkan di bait Allah dan dia betul terus berada dan datang ke bait Allah. Jadi Bapak Ibu, Natal menjadi berarti dan berbuah bukan karena kita sukses merayakan Natal yang gebriar, tapi ketika kita terus memaknai Natal dalam hidup dari hari ke hari dan paling penting kita membiarkan hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan keinginan dan kemauan kita. Dan kita perlu selalu datang ke bait Allah, datang ke gereja, menikmati saat-saat di mana Tuhan ada di tengah kita sebagai Emmanuel. Selamat beraktivitas hari ini, berjalanlah selalu bersama Emmanuel. Jangan lupa datang berjumpa dengan Allah yang telah menjalani manusia dalam diri Yesus yang sudah lahir di kandang untuk kita. Semoga Tuhan memberkati.